Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, haleluya. Puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Selasa 13 September tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita, bahkan memberkati kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan kita hari ini, hati-hati, berhala bisa di dalam hati kita. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ketiga. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Sidang jemaat Tuhan, setiap kali mendengar kata berhala, mungkin kita membayangkan sebuah patung sesembahan. Semua jimat yang disimpan di dalam balik pakaian atau benda-benda antik yang mempunyai kekuatan tertentu. Sebagai orang Kristiani, kita tahu bahwa berhala adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu, saya begitu yakin kita tidak menyimpan apalagi menyembah kepada benda-benda seperti itu lagi. Amin. Berdasarkan kitab Yehezkiel pasal yang ke-14 yang kita baca hari ini, ternyata berhala bukan hanya sesuatu yang bersifat kasat mata, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Dalam bacaan kita disebut orang-orang ini menjunjung berhala-berhala di dalam hatinya. Segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di hati kita ternyata merupakan berhala. Berhala-berhala yang ada dalam hati tersebut merupakan batu sandungan yang membuat kita mudah terjerumus ke dalam berbagai dosa. Ketika kita mulai mengutamakan sesuatu yang bukan Tuhan, itu juga merupakan berhala. Ada beberapa orang yang akhirnya memberhalakan harta. Ada beberapa orang yang akhirnya memberhalakan suami, memberhalakan istri, memberhalakan anak-anak, memberhalakan pekerjaan. Selama Tuhan menjadi nomor 2 dari semua yang kita anggap penting, itu merupakan berhala. Yang kita sembah bukan berwujud patung, tapi hati kita mulai terpaut dan mengutamakan hal-hal itu lebih daripada Tuhan. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, adakah sesuatu yang sedang begitu memikat hati kita melebihi Tuhan Yesus? Apakah itu ambisi kita dalam berkarir, keinginan untuk dianggap lebih penting, atau pengejaran harta benda, atau mungkin keterikatan kita pada seseorang, atau juga soal popularitas dan asmara bagi orang-orang yang muda? Segala sesuatu harus diuji dan ditempatkan sesuai porsinya. Jangan sampai ia menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Sebab jika kita melakukan hal yang demikian, sesungguhnya kita telah memiliki berhala yang kita sembah di dalam hati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan yang menghendaki kita menjadi umatnya yang setia. Dan Tuhan mau Dia saja yang menjadi Allah bagi kita. Tuhan mau Dia sajalah yang nomor 1 dan yang paling utama di dalam hidup kita. Jangan jadi orang Kristen yang memiliki berhala, tapi jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh hanya punya Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu haruslah yang utama dan terutama di dalam hidup kita. Jangan biarkan apapun menjadi lebih utama daripada Tuhan. Karena itu akan menjadi berhala di dalam hati kita. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah membuat Allah menjadi pusat perhatian kita dan Dia yang terutama di dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini, kemurahan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, di dalam nama Yesus,
sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.